Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma min du'ain illa wa bainahu wa bainas sama' hijabun. Tidaklah doa itu dipanjatkan melainkan ada di antara doa itu dan langit hijabun penghalang. Hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai doa itu dibuka atau ditutup dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla alaihi yukhraqu dzalikal hijab. Bila doa itu dibuka atau ditutup dengan sholawat, maka hijab itu akan hilang. Wa yadkhulu du'a, lalu doa itu naik, masuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yuf'al dzalik raja'a du'a'uhu. Bila sholawat itu, doa itu, bila doa itu tidak dibuka atau tidak ditutup dengan sholawat, maka doanya itu akan kembali kepadanya, yakni doanya tidak naik, doanya tidak diterima oleh Allah. Maka kalau kita doa kita dibuka dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Boleh di awal, boleh di akhir. Ruqyah diceritakan anna wahidan minas sulaha. Diceritakan bahwa ada satu orang soleh zaman dulu. Jalasa litashahhud wa nasiya salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya kebiasaan selalu bersolawat kepada Nabi setiap duduk, berdiri, di mana saja bersolawat kepada Nabi. Pada suatu hari lupa tidak solawat kepada Nabi. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumihi, maka dia mimpi ketemu Nabi. Maka dalam mimpinya itu Rasulullah bertanya, lima nasita sholat alayya, kenapa kamu lupa baca sholawat kepada aku? Faqala ya Rasulullah istaghaltu bisana illah wa ibadatihi fanasitu as-sholata alaika. Ya Rasulullah, maaf, saya sibuk dengan banyaknya ibadah sehingga saya lupa membaca sholawat kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, ama sami'ta qawli al-a'malu mawqufatun wad da'awatu mahbusatun hatta yusalla alayya. Tidakkah kamu mendengar bahwa saya mengatakan seluruh doa itu terhenti, seluruh amal itu terhenti, seluruh doa itu tertahan, amal-amal itu tidak diterima oleh Allah, doa-doa itu tidak diterima oleh Allah hatta yusalla alayya, sehingga orang yang berdoa itu membaca sholawat kepada Nabi. Walau anna abdan
andaikan ada seseorang jaa yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, bihasanati ahli dunya, dengan membawa seluruh kebaikannya penduduk bumi. Maknanya seluruh kebaikannya penduduk bumi, dia datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan yang paling banyak, sehingga tidak ada satupun orang yang melebihi kebaikan dia. Walam yakun fiha salatun alayya, akan tetapi dalam kebaikan yang dia bawa di hari kiamat itu, di dalam ibadahnya, dalam kebaikan yang dia kerjakan dulu di dunia, tidak ada satupun dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat. Ruddat alaihi hasanatuhu falam yuqbal minha syai'. Maka seluruh kebaikannya itu akan ditolak, tak satu pun diterima. Nah, ini pemahaman hikmahnya apa? Bahwa dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah membaca sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi, bacalah sholawat kepada Nabi, wasallimu alaihi, sallu alaihi wasallimu taslima, dan bacalah salam kepada Nabi. Allah membaca sholawat. Maksud sholawat Allah kepada Nabi itu adalah rahmat, kasih sayang. Maknanya Allah menyayangi Nabi, mencintai Nabi. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah makhluk yang sangat istimewa, disayang oleh Allah. Umatnya pun menjadi umat yang paling mulia, umatun marhumah, umat yang disayang. Maka orang yang menyayangi Nabi akan disayang. Tapi menyayangi Nabi itu bukan hanya cukup dengan kata-kata. Menyayangi itu dengan cara mengikuti apa yang dulu dikerjakan oleh Nabi, apa yang menjadi arahannya Nabi. Maka arahan Nabi itu berupa ilmu. Arahan Nabi itu adalah sabda Nabi, hadis-hadisnya Nabi, arahannya Nabi. Kita ini hari-hari selalu berusaha bagaimana terngiang-ngiang di telinga kita itu sabda-sabda Nabi, maka kita seolah-olah selalu bersama Nabi, yaitu bersama nasihatnya Nabi. Hidupnya barokah, hidupnya tidak ngawur, hidupnya bersama arahan-arahannya Nabi. Jadi walau anna 'abdan jaa yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya wa lam yakun fiha salatun alayya, andaikan di hari kiamat nanti ada seseorang membawa kebaikan yang sangat banyak, saking banyaknya tidak ada satupun orang yang bisa melebihi kebaikannya. Tetapi dia dulu di dunia tidak pernah baca sholawat kepada Nabi, maka seluruh kebaikan yang banyak ditolak, tidak diterima. Maka di dalam kita sholat ada bacaan-bacaan sholawat kepada Nabi dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Supaya apa? Supaya sholat kita itu menjadi sholat yang makbul. Karena sholat itu doa. Dan segala kebaikan itu adalah doa. Doa itu maksudnya menghendaki kebaikan. Ruwiya anna Musa alaihi salam naja rabbah. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Tuhan.
Bermunajat itu berdoa. Berdoa kepada Allah. Kata Nabi Musa dalam doanya, Ya ilahi, hal akramta ahadan mithla ma akramtani, haitsu asma'tani kalamaka. Ya Allah, apakah ada seseorang yang engkau muliakan sebagaimana engkau memuliakan aku, di mana engkau telah menjadikan aku mendengar kalam. Apakah ada orang yang engkau muliakan melebihi saya, ya Allah? Nabi Musa ini bersyukur dimuliakan oleh Allah. Beliau salah satunya nabi yang oleh Allah diperdengarkan kalamullah, sehingga Nabi Musa dijuluki kalimullah. Musa kalimullah. Kalau Isa dijuluki ruhullah. Nah, kalau Ibrahim, Nabi Ibrahim dijuluki khalilullah. Wahai Allah, kata Nabi Musa, apakah ada orang yang engkau muliakan dia melebihi aku? Qala Allah Ta'ala ya Musa. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, wahai Musa, Inna li ibadan akhrajahum fi akhiriz zaman. Ya Musa, wahai Musa, inna li ibadan, sesungguhnya saya punya hamba-hamba. Akhrajahum fi akhiriz zaman, yang mana aku akan menghidupkan mereka nanti di akhir zaman. Wa akramahum bi syahri Ramadan, lalu saya memuliakan hamba-hamba itu dengan bulan Ramadan. Wa ana akunu aqrabu ilaihim minka, dan saya lebih dekat kepada mereka melebihi dekatnya kamu kepada aku. Maknanya mereka itu lebih mulia dibanding kamu, wahai Musa. Fa inni kallamtuka, sesungguhnya aku berbicara denganmu, wa baini wa bainaka sab'una alfa hijab, sedangkan antara saya dengan kamu terdapat 70.000 hijab, tabir, penghalang. Faida shamat ummatu Muhammadin, bila umatnya Nabi Muhammad mereka itu berpuasa, wabyadat shifahuhum, menjadi putih bibir mereka, wasfarrat alwanuhum, menjadi kuning warna mereka karena menahan lapar. Arfa'u tilkal hijab waqtal iftar, maka 70 hijab penghalang itu saya angkat di waktu mereka berbuka puasa. Ya Musa, hei Musa, tuba liman atasa kabiduhu, beruntung umat Muhammad yang perutnya menjadi haus, waja'a batnuhu, menjadi lapar di Ramadan, di bulan Ramadan. Maka umatnya Nabi Muhammad ini dimuliakan oleh Allah ketika mereka berbuka puasa, maka 70 hijab diangkat sehingga doa di waktu itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kemuliaan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi orang yang ketika nasihatnya Nabi terdengar di telinga kita, maka kita dinaikkan satu derajat di sisi Allah. Mendengar lagi, dinaikkan lagi satu derajat. Mendengar lagi, dinaikkan lagi satu derajat. Mendengar lagi, dinaikkan lagi satu derajat. Walaupun yang didengar selepas didengar hilang lagi. Apalagi yang didengar mancap di hati, lalu ditransferkan, diingatkan, disampaikan kepada orang lain. Maka dia naik lagi derajatnya. Setiap orang menyampaikan yang dari kita, dinaikkan lagi satu derajat, satu derajat. Inilah
keistimewaan yang kadang kita menjadi orang istimewa tetapi tidak ngerti di mana letak keistimewaan. Akhirnya menjadi orang yang tidak ngerti sehingga lalai, hilanglah kemuliaan. Maka disinilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Kelihatannya suatu perkara yang biasa, tetapi ini luar biasa. Dalam pandangan malaikat-malaikat Allah, majelis ilmu itu majelis yang menyinari alam di sekitar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, al-majalisus shalih yukaffiru sab'ina alfa majlisin min majalisis su'. Tempat-tempat kebaikan itu akan membersihkan 70 majelis halal. 70, ada yang mengatakan 70.000 majelis. Idza ja'al haq zahaqal batil. Hak itu adalah agama. Bila agama diamalkan, ilmu disampaikan, kebatilan akan hilang, kebatilan akan pergi. Yang gelap menjadi terang, yang bengkok menjadi lurus dengan ilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Dunia dan akhirat menjadi baik dengan sebab ilmu. Dunia dan akhirat akan mendatangkan kemuliaan bila orang hidup di dunia ini dengan ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah segala apa yang datang dari Allah dan Rasulullah. Itu ilmu. Apa yang datang dari Allah berupa Al-Quran, apa yang datang dari Rasulullah berupa hadis-hadisnya, maka itu menjadi ilmu yang kemudian ditafsiri. Al-Qur'annya ditafsiri oleh para ulama sehingga ada tafsir-tafsir Quran. Ada ulama tafsir-tafsirnya yang mereka telah memahami Al-Quran sesuai dengan metode yang telah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tafsir mereka dibukukan dalam bentuk kitab-kitab. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Khazin, dan banyak lagi tafsir-tafsirnya para ulama. Ada tafsir Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas. Nah, itulah memahami Quran. Tidak bisa pakai letterlek, lafaz dan terjemahannya saja, karena di situ mengandung makna yang tersirat yang hanya orang yang telah sampai keilmuannya bisa memahami. Siapa mereka? Ahli tafsirnya para ulama. Maka kita membaca ahli tafsir mereka, itulah makna cara memahami Quran. Jadi juga hadis-hadisnya Nabi dibukukan banyak menjadi kitab. Ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Ada Kutubus Sittah namanya, kitab hadis yang 6. Ada lagi selain Kutubus Sittah itu, ada namanya kitabnya Imam Malik, kitab hadis Imam Malik. Ada kitab kitabnya Imam Syafi'i, yang mana seluruh al-imam yang punya 6 kitab. Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim punya kitab Sahih Muslim, Imam Tirmidzi punya Sunan Tirmidzi, Imam Abu Daud punya kitab Sunan Abu Daud, dan seterusnya. Itu semua murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i murid daripada Al-Imam Malik. Imam Malik murid daripada Imam Abu Hanifah. Keilmuan itu bermata rantai. Maka kalau orang itu akan belajarnya, akan duduk di majelis ilmu, maka oleh Allah SWT akan diberi kepahaman.
kepahaman-kepahaman sehingga kehidupannya tidaklah ia mengerjakan satu aktivitas daripada detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya, melainkan mulai daripada detik, napas per napas itu menjadi berharga di sisi Allah. Ampasun min ampasika jauharatun laki matala. Napas yang kamu napaskan bila disertai dengan zikir kepada Allah itu menjadi mutiara mahal yang sangat berharga di sisi Allah. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, kata Sayyidina Ali. Barang siapa menuntut ilmu, berjalan menuju majelis ilmu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, kanatil jannatu fi talabihi, dia sedang mencari surga, sedang berjalan menuju surga. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa kebaikan itu nilainya adalah satu surga. Zikir, satu zikir itu satu surga. Makna satu surga, satu derajat di surga. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang di mana dia satu tingkat lebih tinggi surganya dibanding kawannya. Nah, di hari kiamat nanti akan ada amalan-amalan ahli dunia yang masih berlanjut sampai nanti di surga. Amalan itu amalan silaturrahim. Maka yang dia surganya satu tingkat di atasnya turun ke bawah, silaturrahim dengan tetangganya. Setelah sampai di bawah ketemu, maka kemudian temannya mengatakan, kamu surganya di mana? Saya dikasih tahu oleh Allah bahwa surga saya satu tingkat di atas kamu. Karena bedanya satu amal. Kamu zikirnya 99, saya 100. Jadi beda satu zikir itu sudah membedakan satu derajat. Beda satu amal sudah membedakan satu derajat. Maka disinilah kita diberi kesempatan hidup ini untuk apa? Ya untuk amal. Tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya, selalu sholat 5 waktu dikerjakan. Dalam kesibukan apa saja, dalam waktu yang sangat baik awal waktu, dalam tempat bagi laki-laki yang sangat utama, yaitu di tempat adzan berkumandang, di masjid maupun di musola. Ini laki-laki. Kalau wanita, yang terbaik adalah sholat di rumahnya. Tapi bukan terus tidak boleh sholat di masjid. Di musola boleh bagi wanita dengan syarat menutup aurat. Inilah kita berputar waktu itu. Berputar waktu. Minggu kemarin kita jumpa, minggu ini kita jumpa. Minggu ini satu minggu. Senin ketemu Senin, ketemu lagi. Pada akhirnya Senin hari ini masih jumpa. Kemudian Senin yang kesekian kali yang kita nggak tahu sudah menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pasti itu. Beruntung orang, kata para ulama, yang punya amalan bersambung dari minggu ke minggu. Senin kita hidup, mudah-mudahan Senin depan masih hidup. Senin depannya lagi masih hidup. Senin depannya lagi masih hidup. Terus diberi kesempatan, tidak diambil nyawanya oleh Allah, melainkan menurut Allah sudah layak menghadap sempurna. Baru orang yang punya amalan berkesinambungan, kemudian wafat pada waktu yang telah dia ingin beramal pada amal berikutnya namun tak sampai umurnya, ujriya amaluhu ila yaumil qiyamah, maka dia dihitung amal berjalan terus sampai hari kiamat. Dihitung ngaji terus walaupun sudah berbaring di alam.
punya amalan berkesinambungan dalam setiap hari, yaitu antara sholat subuh ini alhamdulillah hidup. Ya Allah beri kesempatan nanti zuhur hidup. Ya Allah beri kesempatan lagi nanti asar masih hidup. Diberi kesempatan ya Allah, terima kasih ya Allah, asar nih diberi kesempatan untuk bisa sholat menghadap kepada maghrib, beri lagi, isya beri lagi, terus lagi dan lagi, sehingga kemudian pada akhirnya nanti habis subuh ini zuhur pengen amal, pengen ibadah, tapi nggak sampai waktunya. Sebelum zuhur sudah wafat, dihitung sholat terus sampai kiamat. Ini keistimewaan. Ini kelihatannya perkara ini perkara biasa-biasa, tapi justru inilah kalau kita pahami perkara yang kita sampaikan begini ini bukan ngawur asal daripada berpikir mengendali pikiran kita, tidak. Tapi ini adalah sabda Nabi. Nabi bersabda, "Mamata murabita." Siapa meninggal dunia dalam keadaan nyambung amal. Kita ini subuh hidup disambung, ya Allah nanti zuhur saya mau sholat lagi, namanya nyambung amal. Mata murabito, siapa meninggal dunia dalam keadaan nyambung amal, ternyata tak sampai kepada amal yang hendak dia sambung. Subuh dengan zuhur ini ternyata belum zuhur sudah wafat. Ujri amaluhu ila yaumil qiyamah. Dihitung sholat terus sampai hari kiamat. Nah inilah, maka kata para ulama, orang kok jaga sholat 5 waktu, kematiannya pasti dalam keadaan husnul khotimah selama niatnya betul lillahi ta'ala. Maka dalam setiap kita sholat, setelah takbiratul ihram kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku untukmu ya Allah. Maksud untukmu, untuk mendapatkan ridhomu ya Allah, untuk mendapatkan kasih sayangmu ya Allah. Kalau begitu kita ucapkan terus, maka Allah mengatakan, saya telah tahu apa mau. Tengok nanti kalau kamu menghadap kepada aku, akan aku jadikan kamu puas. Puas kamu dalam kuburmu, puas kamu dalam mahsyarmu, mizanmu, puas nanti dalam perjumpaanmu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang takwa tidak akan saya kecewakan, akan masukkan ke dalam surat Az-Zumar. Nah ini, maka Nabi diutus itu untuk memberikan penjelasan. Nabi sudah wafat, penerusnya masih ada. Itulah para ulama. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang tanya? Silakan. Ini tentang sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat itu ada azan pertama, ada azan. Jadi pertanyaannya, mana lebih utama bila kita datang masuk atau datang kita terlambat, terus ini sementara muazin sudah mengumandangkan azan kedua. Itu pernah saya dengar itu lebih utama kita nggak usah sholat sunnah lagi. Bukan. Ini kita datang terlambat, sementara khotib udah naik ke atas mimbar. Azan kedua udah selesai. Jadi mana lebih utama kita? Apa kita mendengar khutbah? Nggak seperti itu. Nah gini, ini kita datang ketika muazin mengumandangkan azan kedua. Kita datang ini. Habis itu ada orang kan kadang berdiri dulu ini, menjawab azan. Terus ketika muazin selesai, khotib
menyampaikan khutbah. Di situ ada yang berpendapat bahwasannya kita sebenarnya di situ nggak lagi disunahkan untuk sholat sunnah, tapi lebih utama kita mendengarkan khutbah. Di situ ya. Jadi hari Jumat itu azannya boleh satu, boleh dua. Boleh satu maksudnya boleh satu kali, boleh dua kali. Jadi ketika dulu baginda Nabi Muhammad SAW, umat Islam masih sedikit dan masjid itu ya tidak banyak, maka sehingga tidak diperlukan azan dua kali, karena dengan azan sekali sudah bisa didengar karena jumlah orang Islam sedikit. Ketika Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah, saat itu umat Islam sudah banyak, masjid sudah banyak juga, masjid berjauhan, masjid masih sedikit, umat Islam banyak, sehingga umat Islam yang ada di ujung-ujung pelosok kalau cuma azannya sekali maka tidak mendengar, maka dibuatlah azan dua kali setelah masanya Khalifah Utsman bin Affan. Maka untuk itu bagi kita kadang ada masjid yang azannya satu kali, ada masjid yang azannya dua kali, mana yang benar? Benar semua. Yang azan sekali ya benar, bagus. Yang azan dua kali pun juga bagus. Kalau azan dua kali, biasanya azan pertama itu untuk masuknya waktu sholat. Jadi yang dihitung azan pertama itulah azan yang dikumandangkan ketika masuknya waktu sholat. Maka maksudnya waktu sholat zuhur maksudnya, karena sholat Jumat itu dimulai dengan masuknya waktu zuhur. Kemudian azannya itu, azan pertama itu sudah azan waktu sholat. Kemudian azan kedua menunjukkan bahwa khotib sudah ada di atas mimbar, sehingga dikumandangkan azan lagi supaya orang yang ada di ujung yang belum datang bisa secepatnya, karena ini sudah khotib naik mimbar. Itu sejarahnya azan dua kali. Lalu mengenai orang masuk masjid di saat hari Jumat sedang khotib di atas mimbar, maka yang lebih utama gimana ketika azan kedua orang itu datang sehingga posisinya bersamaan dengan muadzin, sehingga dia berdiri sambil menjawab azan, tidak duduk. Kenapa tidak duduk? Karena kalau duduk hilang kesunahan tahiyatul masjid. Maka dia tidak duduk, tapi tegak dalam keadaan sambil menjawab azan. Setelah azan berkumandang, maka dia hendaklah sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun khotib sudah memulai khutbahnya, dia tetap disunnahkan sholat sunnah yang ringan. Jadi setelah azan berkumandang, selesai khotib memulai khutbahnya, maka yang tadi berdiri sholat sunnah 2 rakaat yang ringan, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Maka ada yang berpendapat bahwasanya Jumat itu tidak ada qobliyahnya, ya. Kalau sholat Jumat itu tidak ada sunnah qobliyah Jumat, sehingga kita menyaksikan di beberapa tempat orang itu walaupun yang sudah ada di masjid, setelah azan pertama ada di antara mereka sholat qobliyah, ada di antara mereka duduk saja tidak sholat qobliyah, karena dia punya pemahaman bahwa Jumat tidak ada qobliyah. Maka disebutkan dalam kitab Jawahir bahwasanya seluruh sholat sunnah yang ada pada zuhur itu ada pada Jumat, karena Jumat itu, sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang diringkas. Al-khutbatani fiha, 2 khutbah dalam sholat Jumat, maqama rak'ataini minadz zuhri, menempati
2 rakaat dalam sholat zuhur. 2 khutbahnya itu menempati 2 rakaat dalam sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4 rakaat, maka 2 rakaatnya dalam sholat Jumat dimasukkan dalam 2 khutbah. Maka 2 khutbah dalam sholat Jumat itu wajib, sehingga dia harus ditaruh sebelum sholat. Berbeda dengan khutbah dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. 2 khutbah dalam Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak wajib, maka ditaruh selepas sholat hari raya. Sholat dulu, habis sholat baru khutbah. Maknanya kalau sholat Id nggak ada khutbahnya nggak apa-apa, sah saja. Tapi kalau sholat Jumat khutbahnya harus ada di awal. Maka 2 khutbah itu sudah menempati 2 rakaat dalam sholat zuhur, sehingga setelah 2 khutbah dibacakan, 2 khutbah Jumat tadi selesai, maka habis itu sholat Jumatnya 2 rakaat. 2 rakaat sholat ditambah 2 rakaat khutbah, maka dihitung 4 rakaat dalam zuhur. Jadi yang lebih utama tetap sebelum duduk sholat 2 rakaat yang ringan. Jadi pendapat yang tadi itu yang masuk itu, karena tadi rukun khutbah ini wajib, jadi bahasanya itu lebih utama kita dengarkan khutbah daripada kita menjawab azan dan mengerjakan sholat sunnah. Seperti itu. Iya, jadi dia kan sambil mendengar, kecuali bagi yang mensyaratkan sholat Jumat harus 40 dan 40 lengkapnya dengan yang sedang baru datang itu, maka dia yang lebih utama dalam duduk langsung dengan khutbah. Karena sholat Jumat ini ikhtilaf ulama, ada yang mensyaratkan 40, ada yang tidak mensyaratkan 40. Bagi kita yang berada di pelosok masyarakat minoritas, jumlah umat Islam sedikit, maka walaupun 2 rakaat imam dan makmum tetap sholat Jumat. 15 orang tetap sholat Jumat. Yalah, ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat tidak harus 40. Jadi fleksibel. Kalau kita berada di tempat yang melengkapi 40, bagus. Kalau kita ini menjadi penduduk setempat, ya, jadi yang masuk masjid tadi dia penduduk setempat dan 40 lengkap dengan dia, maka dia lebih utama dalam keadaan tadi duduk langsung dengar. Tapi kalau dia ini pendatang, bukan penduduk setempat, atau dia ini bukan pelengkap 40, maka dia tetap yang lebih utama sholat sunnah. Bisa dipahami? Sallallahu alaihi